Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua temanku, berjumpa lagi bersama saya Firdiansyah. Kali ini pembahasan kita menarik banget nih teman-teman. Pembahasan kita yang sekarang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan, yang sekarang lagi banyak banget dibahas, yaitu ada tentang wabah virus corona atau COVID-19. Nah, ini banyak banget nih saya jumpai teman-teman sekalian yang dulunya udah sembuh, sekarang malah kambuh lagi, atau banyak banget teman-teman yang udah mulai agak stabil, udah agak mulai enak, tiba-tiba nggak enak-enak perasaan lagi, ya karena emang karena emang wabah ini emang agak sedikit mencekam, emang wabah ini agak bikin kita jadi kalau bisa dibilang menakutkan juga iya, nyeremin juga iya, tapi ya campur aduk lah semuanya. Nah, di video saya kali ini saya nggak ngebahas tentang bagaimana cara pengobatannya, bagaimana cara penyembuhannya, itu udah banyak banget deh, udah banyak banget beritanya, informasi yang bisa teman-teman ambil semua, jadi saya nggak ngebahas itu. Nah, melalui video ini saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian agar teman-teman di luar sana juga hari-harinya nggak selalu diliputi dengan kecemasan, hari-harinya nggak selalu diliputi dengan rasa ketakutan, mikirnya nggak terus. Nah, ini semoga mindset pikiran saya dan batin saya ini bisa teman-teman tiru di luar sana ya. Jadi video ini saya tujukan untuk membuat Anda lebih tenang, membuat Anda lebih percaya diri. Video ini ingin saya buatkan untuk sugesti positif ke pikiran kalian semua. Nah, ini banyak banget teman-teman yang ngerasain tuh bingung yang bedain antara gejala corona atau karena lambung atau anxiety nih, karena emang agak mirip-mirip ya, jantung berdebar-debar, sesak napas, terus juga kepala agak keliengan, terus juga badan lemas-lemas, ngilu-ngilu, ya pokoknya agak-agak mirip-mirip lah gitu. Nah, ini belum tentu dipastikan bahwa kalian positif mengidap penyakit corona. Bisa jadi Anda malah terkena psikosomatis akibat selalu berpikiran yang enggak, akibat selalu pikiran macam-macam. Pikiran kita ini selalu masuk terus informasi-informasi yang negatif, itu mempengaruhi psikosomatis teman-teman. Jadi misal contoh begini deh, andai kata nih ya teman-teman masuk ke ruangan berhantu gitu ya, terus tiba-tiba kalian 10 menit pertama dengar bunyi kayak jendela bunyi ngik gitu ya, terus udah mulai agak, bunyi apa tuh ya? Tiba-tiba nanti setengah jam kemudian ada dengar kayak bunyi hihihi gitu, suara penampakan nih, otomatis nanti takutnya kan akan semakin bertambah tuh, ada suara penampakan nih. Nah, pas lagi nanti sejam berikutnya tiba-tiba langsung jedeng, kalian dilihat ada penampakan itu, otomatis kan rasa takut tuh akan pasti semakin naik level kan. Akhirnya level kalian tuh begitu udah mentok takut banget, reaksi tubuh kalian pasti udah yang namanya gemeteran, jantung berdebar-debar, sesak napas, terus kepala belakang berat, terus masa keliengan, itu udah pasti. Bukannya ketempelan, tapi emang itu udah reaksi tubuh karena pikiran kita udah takut banget, akhirnya pikiran kita mempengaruhi tubuh kita sendiri. Jadi fisik kita pun juga merasakan yang hal nggak enak, itu udah pasti banget tuh. Itu udah reaksi alami tubuh banget tuh. Jadi makanya begitu juga teman-teman mendengar informasi tentang corona ini, teman-teman banyak banget menyerap informasi yang negatif, akhirnya tubuh pun juga jadinya nggak enak. Nah, kurang lebih sama lah seperti itu. Berikutnya juga kalau contoh seumpamanya dulu waktu kita kecil gitu ya, sering berakting bergaya karakter superhero gitu, jadi Superman, jadi apa gitu ya, tiba-tiba jadi main sepeda gitu, Superman main sepeda, wah ada sayap-sayapnya gitu ya, terus tiba-tiba jatuh gedebuk gitu kan, terus teman-teman pada nyorakin, Superman jatuh, sakit nggak, pasti kita reaksinya akan menghilang, nggak sakit kok, aku kuat, aku Superman, aku super kuat, aku hebat. Nah, nanti dengan pikiran kita seperti itu, reaksi tubuh kita pun juga kita nggak akan rasakan sakit, kita nggak akan merasakan yang namanya perih. Nah, padahal pas lagi besok paginya baru ketahuan tuh biru-biru deh, tangan ini lecet, ini luka, terus juga di dengkul itu memar-memar biru saking sakitnya. Itu kan kalau kita logika nalarnya itu udah pasti sakit banget tuh, nggak akan mungkin nggak. Cuman pada saat kejadian kita sudah mesti merusak pikiran kita ini bahwa kita adalah Superman, kita adalah orang yang kuat. Akhirnya pun reaksi tubuh pun juga akan semakin kuat. Nah, begitu juga teman-teman untuk menghadapi virus corona ini, kalian harus kuat. Saya berpikirannya begini teman-teman, simple aja gitu lah. Saya memiliki 2 rumus, yaitu adalah rumus ikhtiar dan yang kedua tawakal. Nah, yang ikhtiar ini saya ingin berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya agar saya bisa untuk menghindari, bisa untuk melindungi keluarga saya, bisa untuk membuat saya lebih tenang. Nah, ini ikhtiar saya nih. Pokoknya bagaimana caranya agar saya bisa maksimal banget untuk jangan sampai saya kena. Nah, awalnya itu dulu nih. Jadi awalnya saya menyadari diri saya sendiri, jangan sampai saya kena. Dan saya menyiapkan peralatan perang saya. Ya semampu saya tentunya ya, saya siapkan
hand sanitizer, terus juga saya siapin semprot disinfektan. Kalau teman-teman di luar sana susah untuk ketemu hand sanitizer ataupun disinfektan, teman-teman sudah bisa buat sendiri. Itu banyak banget tutorialnya di YouTube. Teman-teman bisa lihatlah bagaimana cara membuatnya. Nah, dengan kita menyiapkan perlengkapan perang ini, kita akan merasa lebih tenang, kita akan merasa lebih yakin gitu. Kayak ibaratnya begini deh, teman-teman kalau seandainya mau maju ke medan perang kan harus nyiapin segala-galanya tuh. Harus nyiapin pedangnya, harus nyiapin perisainya, harus nyiapin baju perangnya. Jadi kalau seandainya teman-teman disuruh jenderalnya, ayo maju gitu, teman-teman punya ada rasa percaya diri kan. Wah, saya udah siap semua nih, sudah punya pedang, udah punya perisai, udah punya anti peluru, udah punya rompi, udah punya senjata, udah punya pistol. Saya jadi lebih pede nih untuk maju ke medan perang. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi sekarang teman-teman siapkan benar ikhtiarnya, maksimalkan benar ikhtiarnya, itu membuat Anda bisa agak sedikit lebih tenang. Dan yang paling terpenting, teman-teman juga jauhi stres, jauhi pikiran. Jauhi pikiran yang enggak-enggak, karena stres itu bisa menurunkan imunitas kita. Jadi percuma dong teman-teman udah jaga pola sehat, makan sehat, tapi teman-teman stres, mikirin corona ini terus-menerus, akhirnya imun juga turun. Teman-teman mulai sekarang jangan lagi menerima informasi yang nggak penting di pikiran kita. Udah, stop. Puasalah informasi tentang corona ini. Buatlah hati ini menjadi bahagia ya. Yang kemarin-kemarin selalu pikiran terus, mulai sekarang buat hati ini jadi bahagia terus. Nonton film kayak denger ceramah tuh yang paling saya rekomendasikan. Denger ceramah agama, dekati agama, belajar agama, agar mental dan jiwa kita semakin kuat. Jadi berikhtiarlah dengan sungguh-sungguh, berikhtiarlah dengan yang semaksimal mungkin, jaga kebersihan, makan yang sehat-sehat, makanlah yang bisa untuk membangkitkan imunitas, berjemur, terus kemudian sediakan hand sanitizer, kemudian sediakan juga semprot disinfektan, terus juga jauhi perkumpulan, tinggal di rumah saja, jangan lagi kelayaban lagi yang nggak penting, kalaupun juga penting banget barulah keluar rumah. Jadi ikhtiar itu yang harus kita maksimalkan teman-teman, dan insya Allah dengan kita maksimal berikhtiar, insya Allah kita akan terhindar dari wabah ini. Nah, yang kedua tentang tawakal. Nah, inilah yang saya tekankan, sangat penting banget ini tawakal ini. Berserah dirilah teman-teman pada Allah, karena memang hidup ini sudah ada yang mengatur. Suka tidak suka, terima tidak terima, sepintar-pintarnya kalian, secerdas-cerdasnya kalian, setingginya pangkat kalian, sekaya rayanya kalian, kan harus tunduk dengan namanya keimanan. Kan harus tunduk dengan namanya Sang Pencipta. Nggak bisa teman-teman, dunia ini sudah ada yang mengatur. Allah itu ada teman-teman. Jadi Allah itulah yang maha melindungi kita, Allah tempat kita bergantung. Kita nggak akan mungkin bergantung dengan manusia, kita nggak akan mungkin bergantung dengan suami kita, istri kita nggak akan mungkin bergantung dengan orang tua kita. Nggak bisa. Jadi hati ini milik Allah teman-teman. Berserahlah kepada Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Hanya Allah lah yang bisa menjaga kita semua, hanya Allah lah yang bisa mengatur hidup kita. Dan yakinilah bahwa memang semua manusia itu bakal berpulang akhirnya gitu loh. Jadi kalau kita paham, ya sudahlah, aku itu juga akan berpulang toh. Kena virus ini ataupun nggak kena virus ini, toh nanti aku juga akan berpulang. Jadi kita juga lega gitu ya, legowo gitu loh, menerima kenyataan bahwa setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Setiap makhluk hidup pasti akan merasakan kematian. Nah, jadi teman-teman juga di situ juga sudah jadinya lapang dada gitu loh. Jadi kita harus tawakal bahwa memang hidup ini sudah Allah ada yang mengatur. Nggak ada kok antara hubungan antara sakit dengan meninggal tuh nggak ada, korelasi itu nggak ada. Kalau meninggal tuh udah ajal, meninggal aja udah. Banyak kok orang sehat tiba-tiba besoknya meninggal. Ada dengan cara orang yang meninggal dengan cara jatuh di kamar mandi, tabrakan kecelakaan. Ada mungkin dia meninggal gara-gara kaget doang akhirnya meninggal. Ya, jadi macam-macam. Nggak semestinya orang kena virus corona ini pasti meninggal semua, yang enggak. Ada juga yang sembuh. Jadi memang meninggal itu udah urusan ajal, bukan karena urusan sakit. Jadi teman-teman jangan pernah menggabungkan antara sakit dengan kematian tuh jangan ya, dengan meninggal tuh jangan. Jadi mulai sekarang teman-teman, satu tadi saya katakan, berikhtiar dengan maksimal mungkin, jauhi benar virus ini. Yang kedua, bertawakal kepada Allah, dalam agama, sujud, tunduk, minta ampun, minta perlindungan kepada Allah. Ya teman-teman, dengan teman-teman melakukan seperti ini, insya Allah saya yakin kalian akan tenang. Kalian akan merasa sudah maksimal aku ya Allah, aku sudah berusaha semaksimal mungkin, sekarang berserah padamu ya Allah. Kalau engkau mengizinkan aku sehat, alhamdulillah. Kalau engkau tidak mengizinkan aku sehat, ya mau bagaimana lagi, itu sudah di luar kuasaku ya Allah. Mulai sekarang jangan panik lagi teman-teman ya. Sebarkan video ini ke forum-forum atau grup-grup WA kalian, biar teman-teman yang masih cemas-cemas, takut-takut bisa turun sensasinya, bisa turun dari rasa cemasnya. Insya Allah
kita semua akan terhindar dari wabah penyakit ini. Dan saya juga mohon doanya dari teman-teman sekalian, doakan saya di sini beserta keluarga juga aman, terhindar dari wabah ini. Semoga saya diberi umur yang panjang agar saya bisa senantiasa membantu teman-teman sekalian, agar saya bisa bermanfaat lagi bagi orang banyak lagi, lebih lama lagi. Semoga umur saya dipanjangkan, semoga keluarga saya pun juga umur dipanjangkan, diberikan kebahagiaan, dan yang paling terpenting adalah semoga masa wabah ini segera berakhir. Kita akan hidup kembali dengan tentram lagi, kita akan hidup kembali dengan damai lagi, dan kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi, saling menyayangi, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling penuh dengan keindahan hidup ini. Ya, sama-sama kita berdoa ya teman-teman ya, semoga Allah mengangkat semua wabah virus corona ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya Ferdiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.